dakwaannya seolah-olah klien kami menjual tanah mat solar dijual ke Herman. Padahal demikian. Padahal AJB-nya baru ditandatangani tahun 2019 antara klien kami dengan mat solar. Itu pun tanda tangannya dipaksa di penjara. Nah, jual beli yang terjadi oleh Herman adalah tahun 2017. Hal tanah yang berbeda, lokasi yang berbeda, girik yang berbeda, luas tanahnya pun hanya 50 meter, hal yang berbeda. Nah, itulah dakwaan jaksa seperti itu. Jadi antara peristiwa kenyataan dengan dakwaan itu jauh berbeda. Hari ini ada sidang acara agenda pembacaan putusan antara klien kami sebagai terdakwa Haji Idris, di mana pelapornya adalah mat solar dalam hal perkara konsinyasi. Di dalamnya ada perkara sengketa tanah, namun dalam hal pembacaan eksepsi tersebut dikatakan bahwa sengketa tanah itu adalah masih bukan sengketa perdata tetapi sengketa pidana. Namun menurut saya bahwa masalah konsinyasi sudah ada, penetapan nomor konsinyasinya adalah itu sengketa perdata. Yang kedua bahwa saya katakan bahwa tadi ada salah pasal di dalam dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa mengatakan itu dakwaan tipu gelap, pasal 32 dan 378 didakwanya, padahal kenyataannya tidak demikian. Dia mendakwah bahwa seolah-olah klien kami menjual tanahnya mat solar, dijual kepada Pak Herman, lalu Herman dibebaskan tanah tersebut kepada Panitia 9 dalam rangka pembebasan jalan tol tersebut. Berkenaan dengan cerita tersebut, kalau kita runtut bahwa pasal tersebut bukan pasal tipu gelap, tetapi pasal dugaan 385 dan 480. Namun saya katakan bahwa itu salah pasal, namun dalam putusan salah tadi dikatakan itu dibuktikan saja nanti. Padahal kita sudah ceritakan tadi bahwa hal tersebut sudah jelas mengenai salah pasal dan seharusnya eksepsi kami diterima. Majelis Hakim mengatakan bahwa ini adalah masuk sengketa perkara pokok perkara, sehingga sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara saksi atau pembuktian. Demikian. Awalnya klien kami menggadaikan tanah tersebut sebesar 8.500.000 kepada Rusli tahun 1993. Kemudian di sekitar tahun 2008 oleh Rusli tanah tersebut dijual ke mat solar sebesar dapat informasi katanya 85 juta. Nah, selanjutnya Rusli memberi uang 5 juta kepada klien kami sebesar 5 juta dan 80 jutanya diambil oleh Rusli. Namun dalam perkara ini Rusli tidak disentuh, baik sebagai tersangka maupun atau delnaming atau turut serta melakukan. Selanjutnya tanah tersebut ada pembebasan jalan tol. Setelah terjadi pembebasan jalan tol sekitar tahun 2017, 2018, kemudian tanah itu diklaim punya mat solar. Selanjutnya Mas Solar menghubungi klien kami untuk mengambil konsinyasi tersebut. Klien kami tidak mau mengambilnya. Dengan tanda bukti konsinyasi dituju kepada klien kami, itu membuktikan bahwa tanah tersebut adalah masih milik klien kami. Terbukti Mas Solar tidak dapat mengambil tanah tersebut, uang tersebut sampai saat ini. Kemudian Pak Mas Solar membuat laporan polisi sehingga perkara ini berjalan sampai tahap 2 dan sampai di persidangan ini. Namun dakwaannya tidak demikian. Dakwaannya beda. Dakwaannya seolah-olah dan kami menjual tanah mat solar dijual ke Herman. Padahal demikian. Padahal AJB-nya baru ditandatangani tahun 2019 antara klien kami dengan mat solar. Itu pun tanda tangannya dipaksa di penjara. Nah,
jual beli yang terjadi oleh Herman adalah tahun 2017. Hal tanah yang berbeda, lokasi yang berbeda, girik yang berbeda, luas tanahnya pun hanya 50 meter, hal yang berbeda. Nah, itulah dakwaan jaksa seperti itu. Jadi antara peristiwa kenyataan dengan dakwaan itu jauh berbeda. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah cara pembuktian, acara saksi-saksi dari pihak jaksa. Setelah saksi-saksi dari pihak jaksa selesai, maka saksi-saksi ada cat dari pihak kami dan kami juga akan menghadirkan keterangan ahli atau saksi ahli pidana dalam hal mengungkap perkara ini. Kami akan menghadirkan saksi kunci yaitu Pak Herman sendiri yang selaku membeli tanah, hal yang berbeda di tahun yang lebih duluan di tahun 2017. Sementara AJB-nya Pak Sarat baru tahun 2019, itu pun ditandatangani di penjara. Itu nanti akan kami buktikan dan kami juga akan mengambil dari pihak kelurahan bahwa ini adalah C yang berbeda, tanah yang berbeda, luas yang berbeda, letak yang berbeda. Jadi di mana pasal 385-nya? Gitu, tidak ada menjual tanah dua kali di sini. Itu seperti yang kedua, itu pun konsinyasi yang ditujukan sekarang ini tanah uangnya masih ada di sini di pengadilan, belum diambil. Jadi di mana 385-nya? Orang uangnya belum diambil, semuanya masih di sini gitu. Mengenai perdamaian, pada saat klien kami setelah menandatangani AJB di penjara, itu pun AJB-nya di penjara tanggal yang berbeda. Kemudian klien kami setelah tanda tangan AJB minta dilepaskan dari penjara, namun masih tetap di penjara. Akhirnya ditekan untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Namun kalau untuk klien kami lah, perjanjian AJB sudah ditandatangani, apalagi gitu. Kalau perjanjian perdamaian kan pasal 1320 kan tentang kesepakatan. Tidak bisa orang tidak mau menandatangani perjanjian perdamaian terus dipidana. Tidak ada hubungannya. Ketika orang tidak mau dipaksa tanda tangan perdamaian, kemudian perkara ini terus mengalir. Terus sampai tahap 2, cuma gara-gara tidak mau menandatangani perjanjian perdamaian. Menurut saya ini nggak logis. Karena peristiwa yang saya terangkan tadi antara kenyataan dengan dakwaan itu hal yang berbeda. Dan dakwaan juga 385-nya juga justru sangat dipaksakan. Dia tidak punya apa-apa. Dalam dakwaan jaksa dia hanya menerangkan punya kwitansi saja, tidak punya AJB. Nah, apakah kwitansi itu butuh pemilihan hak atas tanah? Kan bukan. Kwitansi itu kan biasa, belum beralih itu tanah itu. Tanah itu secara hukum pada saat itu masih milik klien kami. Sampai klien kami tanda tangan AJB di penjara di tahun 2019. Bagaimana mungkin bisa dituduh menjual tanaman solar yang baru tanda tangan 2019? Nah, klien kami sudah menjual tanah yang berbeda ke Herman di tahun 2017. 2017 masalah belum tanda tangan AJB. AJB baru kemarin 2019. Itulah menurut saya sangat dipaksakan di situ. Harapan saya persoalan ini saya ingin pengadilan berlaku jujur, profesional, dan saya berharap klien kami dibebaskan dalam perkara ini.